Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Farah Sajar Hadi dari kelas 1 TIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang array dua dimensi. Yang dimana kita telah saya telah menjelaskan array satu dimensi di video sebelumnya. Jadi saya akan langsung saja ke dalam sebuah array array dua dimensi yang dimana seperti ini. Saya jelaskan sedikit bahwa array dua dimensi menggunakan dua kurung siku. Sehingga itu yang menjadi pembeda dia antara satu dimensi dan dua dimensi. Bagaimana sih cara kerja array dua dimensi itu? Jadi jika dideklarasikan seperti ini, tipe data dua kali kurung siku variabel A sama dengan new tipe data, angka 3 di sini melambangkan bahwa berapa banyak baris yang akan ditampung dalam sebuah array. Dan baris 4 ini melambangkan berapa banyak kolom dalam setiap baris di array. Kalau dilabelkan seperti ini. Jadi 3 ini melambangkan row 1, 2, dan 3, dan dalam setiap row ada terdapat 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Mungkin saya akan langsung saja menjelaskan sebuah sebuah tugas atau sebuah soal, yang mana sebuah soal ini kita disuruh membuat program penjumlahan dan perkalian dua buah matriks yang telah diketahui matriksnya. Yang matriks pertama berisi 1, 2, 4, dan 3, dan matriks kedua 6, 8, 4, dan 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana rumus penjumlahan matriks 2 kali 2. Matriks 2 kali 2 di sini disebutkan bahwa A, B, C, D ditambah E, F, G, H sama dengan A tambah E, B tambah F, dan C tambah G, dan D tambah H. Hasilnya penjumlahan matriks 2 menjadi matriks 2 kali 2 juga. Langsung saja kita implementasikan dalam sebuah program. Ini package pertemuan 24, nama kelasnya tugas 3, ada main method, deklarasi dan inisiasi, integer jumlah sama 00. Ini kita pakai nanti variabel untuk perkalian, jadi skip dulu. Lalu ada integer matriks 1, matriks 2, sebagai penampung dua matriks yang telah terdapat dalam soal tadi. Matriks 1 untuk menampung matriks 1, yang dimana terdapat dalam satu baris pertama yaitu 1 dan 2, baris kedua 4 dan 3, matriks kedua 6 dan 8, dan 4 dan 2. Jika dilihat dari rumus tadi bahwa hasil dari penjumlahan matriks itu akan tertampung dalam sebuah matriks baru yang berdimensi 2 kali 2 juga. Sehingga saya akan membuat variabel matriks 2 dimensi yang berbaris 2 dan berkolom 2 sebagai penampung hasil penjumlahan matriks tadi. Kita lanjut saja ke dalam prosesnya. Di sini saya menggunakan nested for, yang dimana for pertama ini adalah integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari matriks 3 range, i plus plus. Saya memakai batasan matriks 3 range. Kenapa? Karena i ini for pertama digunakan sebagai batasan baris atau banyaknya baris yang kita ingin kita gunakan. Sehingga matriks.3.length ini berarti panjangnya matriks 3. Yang dimana matriks 3.length itu beracuan ke sini, 2, yaitu 2 baris. Selanjutnya untuk for selanjutnya, yaitu saya memakai integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari matriks 3, indeks i.length j plus plus. Kenapa saya memakai indeks i? Karena for selanjutnya ini berguna untuk mengisi nilai dalam kolom. Yang dimana kita ketahui bahwa kolom itu berada dalam sebuah baris. Sehingga dalam sebuah baris ini terdapat berapa kolom. Seperti ini. Di sini menggambarkan sebuah kolom. Makanya saya akan membuat adanya indeks, yang dimana misal seperti tadi saya jelaskan. Di indeks misal di sini row 1 ini menggunakan indeks 0 di kolom 0, seperti itu. Lanjut kita ke penjumlahannya.
Jadi rumusnya tadi ialah matriks 3, indeks I dan indeks J menampung hasil dari matriks 1 indeks I dan J ditambah matriks 2 indeks I dan indeks J. Yang di mana di sini indeksasinya 0 dan 0. Maka dapat kita bayangkan seperti ini. Indeks ini, nilai di sini 0, 0 akan dijumlahkan dengan matriks kedua yang di indeks ini juga posisinya. Sehingga dia akan hasil dari indeks tadi ini, hasil dari penjumlahan ini akan ditampung dalam matriks 3. Seperti ini. Jika bisa dilihat lagi, jadi bisa dibayangkan tadi matriks 1 A, matriks 1 indeks I atau J, atau bisa kita indeksasikan sebagai matriks 1 indeks 0 dan matriks 1 indeks 0 ditambah matriks 2 indeks 0, yang di mana matriks 1 indeks 0, 0 itu dilambangkan dengan A dan matriks 2 indeks 0 dan indeks 0 itu dilambangkan dengan E. Sehingga menjadi A tambah E yang ditampung dalam matriks 3 indeks 0 dan indeks 0. Ini kan matriks ini ya. Jadi ini posisi 0, 0, ini posisi 0, 1, dan ini posisi 1, 0, dan ini posisi 1, 1. Selanjutnya dia melaksanakan increment J++ sehingga J-nya menjadi 1, yang di mana 1 masih dalam cakupan batasan. Karena batasan matriks 3 indeks I.length itu ialah 2. Ini. Maka dia akan lanjut ke dalam matriks 1 indeks 0 karena I-nya tetap 0 dan J-nya berubah menjadi 1. Sehingga dia telah beralih ke operasi ini. B ditambah F. Karena ini posisi 0, 1 dan ini 0, 1. Maka dia ditampung juga di matriks 3, 0, 1. Begitu seterusnya hingga setelah selesai operasi ini, maka dia akan melakukan increment lagi J++, yang dimana J menjadi 2, 2 lebih kecil dari 2, false, maka perulangan berhenti, lanjut ke increment I atau I++, maka I-nya menjadi 1, apakah 1 masih lebih kecil dari matriks 3.length, yaitu matriks 3.length itu 2, masih, maka dia akan lanjut lagi perulangan J, yang dimana matriks 3 indeks 1 dan indeks 0 karena J 0 ditampung untuk penjumlahan matriks 1 indeks 1 indeks 0 ditambah matriks 2 indeks 1 indeks 0. Begitu seterusnya hingga jumlah I atau nilai I berubah menjadi 2, yang dimana batasan di sini jadi false karena 2 tidak lebih kecil dari matriks 3.length, yang dimana matriks 3.length itu 2. Untuk cara menampilkannya di sini, saya menampilkan dengan pertama hasil penjumlahan titik 2. Lalu saya menggunakan step for lagi agar penampilannya bisa dibilang tidak rumit dan sintaksnya bisa lebih singkat. Nah, di sini I tadi berguna untuk baris dan J berguna untuk kolom. Saya akan menampilkan system.outPrint matriks 3 indeks I dan indeks J, yang dimana I0, J0. Maka dia akan menampilkan di matriks ini. Dia akan menampilkan matriks A tambah E ini. Lalu petik 2. Lalu setelah itu dia akan melakukan J increment. J sama 1 masih, terus J-nya jadi 1, maka yang di-print matriks 3 indeks 0, indeks 1. Dimana dia yang di-print adalah ini, B tambah F. Begitu seterusnya hingga perulangan berhenti.
Setelah perulangan berhenti, maka dia akan lanjut ke sistem dot out println ini sebagai, eee, memberi baris baru. Sehingga nanti akan seperti indeks 2 kali 2 indeks seperti matriks 2 kali 2. Karena setelah penjumlahan setelah selesai, kita lanjut ke dalam perkalian. Perkalian, kita dapat melihatnya terlebih dahulu dengan rumusnya. Yang di mana rumus perkalian di sini, bisa kita lihat di sini untuk, matriks 1 dikali matriks 2 menghasilkan sebuah matriks lagi yang di mana nilainya yaitu A kali E ditambah B kali G, A kali F ditambah B kali H, C kali E ditambah D kali G, C kali F ditambah D kali H. Yang mana bisa kita lihat, jadi di sini A dikali E, B dikali G. Untuk posisi matriks di posisi 0,0, indeks 0, 0. Lalu untuk di indeks ini, yaitu indeks 0, indeks 1, itu A dikali F, B dikali H. Begitu seterusnya juga dengan C dikali E, D dikali G, lalu C dikali F, C dikali H. Akan ditampung dalam indeks 1, 0 dan 1, 1. Dari situ kita akan melihat dalam program, di sini kita melihat untuk proses perkaliannya, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari matriks 4 i plus plus, di mana i ini berguna untuk baris tadi seperti yang kita telah ketahui tadi, baris. Terus for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari matriks 4, indeks i dot length j plus plus. Terdapat perbedaan dalam perkalian dan perjumlahan. Kenapa? Karena dalam perkalian ini ritme perkaliannya itu tidak seperti perjumlahan yang di mana flat, bisa dibilang flat karena kalau penjumlahan seperti tadi, A tambah E, B tambah F. Seperti itu saja, tidak ada persilangan atau ritme yang rumit. Sedangkan di perkalian ini ada ritme yang sedikit rumit, yaitu A dikali E, B kali G, terdapat penjumlahan lagi yang di mana B dikali. Terdapat penjumlahan setelah A dikali E, terdapat penjumlahan B kali G, dan posisinya ini tidak sama. Karena jika tadi penjumlahan, posisi A dan E ini sama, sehingga lebih mudah untuk ditampung. Tapi terdapat perbedaan dalam perkalian. A dikali E, tetapi B tidak dikali dengan F, tetapi B dikali dengan G. Sehingga kita membutuhkan sebuah looping baru untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi saya menggunakan looping integer K sama dengan 0, K lebih kecil dari matriks 4.length, K plus plus, di mana operasi di sini ada terdapat variabel jumlah, ya di mana jumlah ini untuk menampung nilai dari penjumlahan ini. Jadi ini hasil dari penjumlahan ini akan ditampung dalam jumlah. Sehingga setiap dia mengali akan ditampung dalam jumlah. Nah, jadi seperti yang kita tahu tadi, bahwa matriks 1 indeks 0, 0 dikali matriks 2 indeks 0, 0, ya, indeks 0, 0, yaitu 1 dan 6. 1 dan 6 dikali, maka di sini 6. Selanjutnya kita akan melanjutkan dalam proses jumlah sama dengan jumlah tambah matriks I, indeks I dan indeks K kali matriks 2 indeks K dan indeks J. Nah, di sini variabel jumlah akan mengampung hasil perkalian matriks 1 dan matriks 2. Seperti yang kita lihat tadi, dia akan menampung
jumlah itu akan menampung dari perkalian ini. Sehingga kita membutuhkan sebuah variabel untuk menampungnya, itu jumlah. Yang pertama yaitu matriks 1 indeks 0 dikali matriks 2 indeks 0, yang di mana matriks 1 indeks 0 yaitu 1, matriks 2 indeks 0 dan indeks 0 itu 6. 1 kali 6 akan dijumlah, akan dikalikan menjadi hasilnya yaitu 6. 6 akan ditampung ke dalam variabel jumlah. Nah, selanjutnya dia akan melakukan inkremen K plus K menjadi 1, K lebih kecil dari matriks 4.length, yaitu matriks 4.length yaitu 2, true, maka proses lanjut, jumlah sama dengan jumlah, yang dimana sekarang nilai jumlah yaitu 6, jumlah ini juga 6, jadi ini sekarang 6, ini 6. Nah, terus matriks 1 indeks 0 karena I tetap 0, tetapi indeks 0, indeks 1 karena K sudah berubah menjadi 1, yang mana indeks 0, indeks 1 di matriks 1 ialah 2. Lalu matriks 2 indeks 1, indeks 0 yaitu 4. 2 kali 4 sama dengan 8. 8 ditambah 6 sama dengan 14. 14 di sini 14 akan ditampung dalam matriks 4 indeks 0, karena K++ tadi telah melewati batas jumlahnya, yaitu K++ menjadi K menjadi 2, 2 akan lebih kecil dari matriks dotLess, false, maka perulang berhenti dilanjut ke dalam matriks 4 indeks 0 sama dengan jumlah. Maka jumlah tadi yang bernilai 4 akan ditampung dalam matriks 4 indeks 0, lalu direset kembali menjadi jumlah sama dengan 0, agar apa? Agar variabel jumlah ini dapat digunakan lagi untuk matriks 4 indeks, agar nilai 14 tadi tidak dijumlahkan juga untuk operasi selanjutnya. Jika lalu ke integer J++, J lebih sama 1, 1 lebih kecil dari 2, ya, lanjut ke looping K tadi, hingga akhir J-nya telah mencapai batasnya, lanjut ke I, sama seperti tadi. Setelah selesai, maka kita akan menampilkannya dengan nested for lagi, yang dimana saya akan mengeprint juga hasil perkalian titik 2 for integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari matriks 4.length, I++ for integer J sama 0, J lebih kecil dari matriks 4, indeks I.length, J++. Di sini saya seperti mirip seperti menampilkan jumlahnya tadi, tapi hanya berbeda di dalam matriks saja, karena di sini penampung hasil perkalian yaitu matriks 4. Kenapa tidak memakai integer K lagi? Karena penampung hasilnya sudah berubah menjadi matriks biasa. Ya di mana di sini cuma terdapat 2 baris dan 2 kolom, dan tidak dapat operasi perkalian rumit tadi. Sehingga untuk penampilannya sama saja seperti penjumlahan. Maka di sini matriks 4 indeks 00, di sini indeks 01, di sini indeks 01, indeks 10, dan ini indeks 11. Agar tidak membuat bingung, maka langsung saja kita run. Nah, di sini dapat kita ketahui dan dapat kita lihat sama-sama bahwa hasil penjumlahannya yaitu untuk
Untuk indeks 00, 7, indeks 01, 10, indeks 108, indeks 11, 5. Bisa lihat tadi, 1 ditambah 6, 7, 2 ditambah 8, 10, 4 ditambah 4, 8, 3 ditambah 2, 5. Korek? Hasilnya sama. Lanjut ke hasil perkalian. 14, 12, 36, 38. Mungkin bisa saya gambarkan seperti ini. Jadi tadi ada 1, 2, maaf. 2, 4, 3. Maaf kalau gambarnya jelek. Lanjut ke 6, 8, 4, 2. 6, 8, 4, 2. Nah, perkaliannya seperti ini. Sama dengan 1 dikali 6 sama dengan 6. Lalu 2 dikali 4 sama dengan 4. Dijumlahin hasilnya perkalian tadi dijumlahin. Lalu 1 dikali 8 sama dengan 8. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 6 sama dengan 2, 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. 4 kali 8 sama dengan 48. 32 maksud saya. 32. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nih. 3 kali 2 maksudnya. 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga jika dijumlahkan hasilnya menjadi 6 tambah 8, 14. 24 tambah 13, 37. Sebentar. Berarti ada kesalahan. 24 ini dapatnya dari 4. Salah. 3 kali 4, 12. Ini harusnya 12. Ini 36. Ini 36. 8 tambah 4, 12. 32 tambah 6, 38. Nah, sama kan dengan hasil yang telah kita buat di program tadi. Sehingga bisa dibilang kalau ini berhasil. Mungkin sekian video dari saya dan penjelasan tentang array 2 dimensi dengan tugas atau soal pengubahan dan perkalian matris 2x2. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komen. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.